Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita mengerjakan neraca saldo, untuk langkah selanjutnya yaitu kita menuju ke jurnal penyelesaian. Untuk langkah pertama yaitu kita menambahkan lembar baru atau sheet baru. Kemudian kita ganti dulu menjadi jurnal penyesuaian atau saya singkat jurnal J penyesuaian. Dalam jurnal penyesuaian ini, untuk tabel-tabelnya kita isikan yang pertama yaitu tanggal, kemudian nama akun, kemudian nomor akun, debit, dan kredit. Kita sesuaikan dulu supaya rapi. Kita kasih tabel. Nah, kita mencari, saya lupa mengganti menjadi jurnal penyesuaian. Nah, kita mencari jurnal penyesuaian melalui soal yang sudah ditentukan. Ini diketahui bahwa A, dari hasil perhitungan fisik persediaan pada tanggal 31 Januari 2020 sebesar 200 juta. Sebelum mengisi ini, kita isi rumus yang seperti di jurnal umum, yaitu V lookup lookup. Kemudian kalau lebih gampangnya kita copy. Ini hapus dulu. Nah, kita copy di jurnal umum, salin, kemudian kita tarik secukupnya. Untuk tanggal kita A. Karena di jurnal penyesuaian tidak ada tanggal, maka di sini saya ganti berhubung soalnya ABC, jadi saya sini ganti A. Nah, di soal yang A, dari hasil perhitungan fisik persediaan pada tanggal 30 Januari 2020 sebesar 200 juta. Sebelumnya, untuk mencari akun-akun apa yang A dan berapa saja, itu kita mencari HPP atau harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan yaitu yang pertama yaitu persediaan awal, kita bisa mengatur persediaan awal pada soal atau saldo awal. Persediaan awal di sini 120 juta. 120 juta atau 120.000. Kemudian pembelian bersih. Untuk rumus HPP sendiri yaitu persediaan awal ditambah pembelian bersih, kemudian dikurangi persediaan air. Dan kita pembelian bersih. Pembelian bersih terdiri dari pembelian, kita bisa melihat pada neraca saldo. Pembelian di sini 3.824.000.000. 3.824 juta. Kemudian potongan pembelian.
pembelian di sini 2 juta 210.500.000 rupiah. 210.500.000 rupiah. 500. Untuk pembelian bersendiri yaitu terdiri dari pembelian dikurangi potongan pembelian, dikurangi retur pembelian, dan ditambah biaya pengangkutan pembelian. Kemudian kita retur pembelian. Retur pembelian di sini 275 juta. Kemudian biaya pengangkutan pembelian. Biaya angkut pembelian. Cari di sini biaya angkut pembelian 510 juta. Untuk perhitungannya sendiri yaitu untuk penghitungan pembelian bersih yaitu pembelian dikurangi potongan pembelian dikurangi retur pembelian dan ditambah biaya pengangkutan pembelian. Biar mudahkan dalam jumlah nanti. Kita total. Biar gampang kita kasih garis bawah. Total. Untuk lebih gampangnya yaitu kita menggunakan rumus sama dengan pembelian, kita tambah, kita kurang potongan pembelian, kita kurangi lagi retur pembelian, kemudian kita tambah biaya angkut pembelian, kita enter. Nah, untuk itu dari persediaan awal dikurangi pemberian bersih menghasilkan barang tersedia dijual. Itu kita tambahkan antara persediaan awal dan pembelian bersih. Sama dengan persediaan awal tambah total pemberian bersih ini. Setelah itu masih dikurangi lagi dengan persediaan akhir. Kita ketahui di soal bahwa persediaan akhir dalam soal ini 200 juta. Jadi kita kurangi 200 juta. Yaitu dengan barang tersedia dijual dikurangi persediaan akhir. Nah, kita ketahui untuk harga pokok penjualan. Akun yang akan ditulis di sini yaitu yang pertama harga pokok penjualan sebesar 3.768.500.000. 3 miliar di debit kalau enggak kita supaya gampang bisa kita salin link, kita
salin, kemudian kita kopas di debit, kita tempel menggunakan link, tempel link. Supaya apa? Kalau ini ada kesalahan kita ganti, otomatis di sini juga akan terganti. Jadi kita tidak perlu repot-repot mengganti dari satu-satu. Kemudian untuk akun selanjutnya yaitu persediaan. 200 juta di debit. Kemudian retur pembelian 275 juta di debit. Kemudian pemotongan pembelian 210.500.000 di debit. Kemudian pembelian 3.824 juta. Kemudian biaya angkut pembelian di kredit. Mohon maaf, pembelian tadi akunnya di kredit. Transaksi di kredit maksud saya. 510 juta. Kemudian persediaan. $120 juta di kredit. Soal yang kedua yaitu persekot asuransi yang telah menjadi biaya pada bulan Januari sebesar 100 juta rupiah. Yaitu kita rumuskan B. Persekot sendiri asuransi kita akunnya yaitu biaya asuransi di debit sebesar yang tertera 100.000, 100 juta maksud saya, atau di sini ditulis 100.000, dan persekot asuransi di kredit 100.000. Untuk yang C, bahan habis pakai yang masih tersisa 30 juta. Jadi akun yang digunakan yaitu biaya bahan habis pakai sebesar 120.000 atau 120 juta. Ini diketahui dari biaya bahan habis pakai di saldo awal. Mohon maaf. Dari bahan habis pakai 150 juta dikurangi soal ini. 30 juta. Jadi 100 tersisa 120 juta. Kemudian untuk akun yang selanjutnya yaitu bahan habis pakai sama 120 juta. Transaksi yang D. Bangunan disusutkan sebesar 100 juta. Jadi akun yang digunakan yaitu biaya penyusutan bangunan
sebesar 100.000 atau 100 juta. Kemudian akumulasi penyusutan bangunan. Kredit sebesar 100 juta atau 100.000. Transaksi yang E. Kita lihat soal. Penyusutan peralatan kantor 65 juta. Jadi akun yang digunakan yaitu biaya penyusutan peralatan kantor sebesar 65 juta debit. Dan akumulasi penyusutan peralatan kantor. Kredit 65 juta. Transaksi selanjutnya yaitu F. Dapat hutang gaji penjualan 12 juta dan hutang gaji kantor 10 juta. Akun yang digunakan yaitu yang pertama adalah biaya gaji penjualan sebesar 12 juta atau 100 atau 12.000. Kemudian biaya gaji kantor besar 10.000 atau 10 juta. Kemudian hutang gaji sebesar 22 juta atau 22.000. Itu transaksi yang terakhir. Oh, masih G, masih dua lagi. Kerugian piutang diperkirakan 2% dari saldo akhir bulan. Biaya kerugian persediaan akhir untuk akun yang digunakan yaitu biaya kerugian piutang sebesar 15.500. Ini diketahui dari 2% dari piutang dagang ini, 775 juta. 775 juta, 2%-nya jadi 15 juta 15.000 rupiah. Kemudian akun yang selanjutnya yaitu cadangan kerugian piutang sebesar sama 15.500 kurang 500. Jadi ini diketahui di soal terdapat kerugian piutang diperkirakan 2% dari saldo akhir bulan. 2% ini diambil dari 2%-nya piutang dagang, yaitu 775 juta rupiah dikali 2% akan menghasilkan 15.500.000 rupiah, atau di sini kita tulis 15.500. Kemudian untuk transaksi yang terakhir atau H, biaya sewa yang dibebankan adalah 150 juta. Untuk akunnya yaitu yang pertama biaya sewa sebesar 150 juta atau 150.000 dan hutang sewa besar 150 juta atau 150.000. Sudah kita rapikan, kita beri tas atau tabel, dan ini juga kasih kotak
supaya enak untuk mengetahui apakah sudah benar atau belum. Mari kita jumlahkan semua. Apabila sudah balance berarti sudah benar. Berarti dalam jurnal penyesuaian ini sudah benar, kurang lebihnya seperti ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.